Aku tidak tahu di titik mana hidupmu mulai terasa berat, tetapi aku tahu satu hal dengan pasti. Jika kata-kata ini sampai kepadamu sekarang, itu bukan kebetulan. Tidak ada pesan dari surga yang datang secara acak. Tidak ada sentuhan Tuhan yang salah alamat. Ada sesuatu yang sedang terjadi jauh lebih dalam dari apa yang bisa kamu pahami dengan logika. Dan mungkin, itulah sebabnya hatimu merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Ada hari-hari ketika kamu tersenyum, berbicara, bahkan tertawa, tetapi begitu kamu sendirian, dadamu terasa sesak. Seolah ada beban yang tidak terlihat, menekan dari dalam. Kamu mencoba kuat, karena kamu sudah terlalu lama menjadi orang yang kuat untuk semua orang. Namun di hadapan Tuhan, topeng itu tidak pernah diperlukan. Tuhan melihatmu ketika kamu duduk diam, menatap kosong, mencoba memahami mengapa hidup terasa berbeda dari yang kamu bayangkan dulu. Dia mendengar doa-doa yang tidak lagi kamu ucapkan dengan kata-kata, tetapi hanya dengan air mata dan kelelahan. Dan malam ini, pesan ini datang karena surga tahu, kamu sudah menahan terlalu banyak sendirian. Mungkin kamu bertanya-tanya mengapa semuanya terasa lambat. Mengapa pintu-pintu tidak terbuka? Mengapa jawaban terasa tertunda? Namun yang tidak kamu lihat adalah apa yang sedang dibangun di dalam dirimu saat ini. Tuhan lebih peduli pada siapa kamu sedang dibentuk, daripada seberapa cepat kamu sampai. Ada bagian dari hatimu yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar. Tetapi sebelum itu bisa kamu terima, ada hal-hal yang harus dilepaskan. Cara berpikir lama. Rasa takut lama. Luka lama yang selama ini kamu bawa tanpa sadar. Proses ini tidak nyaman, dan Tuhan tidak pernah berkata bahwa itu akan mudah. Jika kamu merasa tidak siap dengan apa yang akan kamu rasakan setelah ini, itu wajar. Karena ketika kebenaran menyentuh roh, ia mengguncang sebelum menenangkan. Ketika cahaya masuk ke ruangan yang gelap, mata butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang dipisahkan. Dipisahkan dari versi dirimu yang hanya bertahan, menuju versi dirimu yang akan hidup dengan makna. Tuhan tidak mengambil sesuatu darimu untuk menyakitimu, tetapi untuk melindungimu dari masa depan yang tidak sejalan dengan tujuannya. Ada malam-malam ketika kamu merasa imanmu tipis. Ketika kamu berkata, Tuhan, aku percaya, tapi aku lelah. Dan itu bukan dosa. Itu kejujuran. Tuhan tidak pernah menolak hati yang jujur. Justru di sanalah Dia paling dekat. Surga tahu kamu tidak siap untuk perubahan yang akan datang, karena perubahan itu akan menyentuh bagian terdalam dari dirimu. Ia akan membangunkan harapan yang sempat mati. Ia akan membuka kembali luka yang perlu disembuhkan, bukan disembunyikan. Dan itu sebabnya pesan ini datang perlahan, tidak terburu-buru, seperti suara yang menenangkan badai dari dalam. Jangan takut dengan apa yang kamu rasakan sekarang. Jangan melawan air mata yang mungkin ingin jatuh. Jangan menahan getaran di dadamu. Itu bukan kelemahan. Itu rohmu yang merespons kebenaran. Tuhan tidak bekerja dengan kebisingan. Dia bekerja dengan ketepatan. Dan hidupmu saat ini berada tepat di titik yang Dia tentukan. Tidak lebih cepat. Tidak lebih lambat. Tepat. Tetaplah di sini. Jangan pergi. Karena ini baru permulaan, dan apa yang akan dibuka selanjutnya akan membuatmu mengerti mengapa semua ini harus terjadi dengan cara seperti ini. Ada sesuatu yang jarang disadari banyak orang tentang cara Tuhan bekerja. Ketika Dia benar-benar ingin mengubah hidup seseorang, Dia tidak langsung mengubah keadaan di luar. Dia mulai dari dalam. Dari pikiran yang paling tersembunyi. Dari luka yang paling dalam. Dari ketakutan yang bahkan kamu sendiri sulit akui. Itulah sebabnya fase ini terasa membingungkan. Kamu merasa sedang berjalan, tetapi tidak tahu kemana arahnya. Kamu merasa sedang menunggu, tetapi tidak tahu apa yang kamu tunggu. Kadang kamu merasa hampir sampai, lalu tiba-tiba segalanya terasa mundur lagi. Namun semua ini bukan kekacauan. Ini penyelarasan. Tuhan sedang menyelaraskan hatimu dengan apa yang akan Dia percayakan kepadamu. Karena berkat yang besar tidak bisa diletakkan di hati yang masih dipenuhi rasa takut. Jawaban doa yang besar tidak bisa masuk ke pikiran yang masih dikuasai keraguan lama. Maka sebelum tangan Tuhan mengubah situasi, Roh-Nya lebih dulu membentuk fondasimu. Kamu mungkin tidak menyadari kapan tepatnya perubahan itu dimulai. Tidak ada tanggal. Tidak ada tanda khusus. Hanya satu hari kamu bangun dan menyadari bahwa hal-hal yang dulu sangat menyakitkan kini terasa berbeda. Belum sepenuhnya sembuh, tetapi tidak lagi menguasai dirimu. Itu bukan karena waktu.
Itu karena Tuhan bekerja diam-diam saat kamu mengira tidak ada apa-apa yang terjadi. Ada doa-doa lama yang hampir kamu lupakan. Doa yang dulu kamu ucapkan dengan penuh harapan, lalu perlahan berubah menjadi keheningan. Tapi surga tidak pernah melupakannya. Setiap kata yang pernah kamu panjatkan masih hidup di hadapan Tuhan. Tidak ada doa yang kadaluarsa. Dan sekarang, ketika hidupmu terasa seperti berada di persimpangan yang sunyi, Tuhan sedang membawa satu persatu potongan itu kembali ke hadapanmu. Bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menunjukkan bahwa tidak ada satupun bagian dari hidupmu yang sia-sia. Kamu mungkin bertanya mengapa kamu harus melalui ini sendirian. Mengapa orang-orang yang kamu andalkan pergi? Mengapa dukungan menghilang justru saat kamu paling membutuhkannya? Namun ada hal-hal yang hanya bisa dibangun ketika tidak ada siapapun yang bisa kamu sandari selain Tuhan sendiri. Di titik inilah iman berubah dari konsep menjadi pengalaman. Dari sekadar kata-kata menjadi pegangan hidup. Kamu belajar percaya tanpa bukti. Bertahan tanpa kepastian. Dan itu membentuk kekuatan yang tidak bisa dicuri oleh keadaan apapun. Malaikat tidak selalu datang dengan bentuk yang bisa kamu lihat. Kadang mereka hadir sebagai dorongan kecil di hatimu untuk terus bangkit. Sebagai suara lembut yang berkata, jangan berhenti sekarang. Sebagai pesan seperti ini, yang muncul tepat ketika kamu hampir menutup segalanya. Jika kamu masih mendengarkan sampai sejauh ini, itu bukan kebetulan. Ada bagian dari rohmu yang sedang terjaga. Ada sesuatu di dalam dirimu yang berkata, ini berbicara tentangku. Dan itu benar. Pesan ini menemukanmu karena hidupmu sedang berada di ambang perubahan yang nyata. Namun perubahan sejati selalu menuntut pelepasan. Kamu tidak bisa membawa semua ketakutan lama ke musim yang baru. Kamu tidak bisa terus memeluk luka sambil berharap sembuh. Tuhan tidak memaksamu melepaskan, tetapi Dia mengundangmu untuk mempercayakan. Mungkin kamu merasa belum siap. Dan jujur saja, tidak ada seorang pun yang benar-benar siap ketika Tuhan mulai membuka babak baru. Karena apa yang akan Dia lakukan seringkali melampaui apa yang kita bayangkan. Lebih dalam. Lebih luas. Lebih menantang. Namun juga jauh lebih memulihkan. Kamu tidak perlu memahami seluruh rencana. Kamu hanya perlu tetap terbuka. Tetap hadir. Tetap mau mendengar. Tuhan tidak meminta kesempurnaan darimu. Dia hanya meminta hatimu. Jika kamu merasa emosimu mulai bergerak, biarkan. Jangan ditahan. Jangan dianalisis. Roh tidak bekerja dengan logika. Ia bekerja dengan kebenaran. Dan kebenaran selalu menyentuh sebelum menjelaskan. Apa yang sedang terjadi sekarang bukan kehancuran. Ini pemurnian. Bukan akhir. Ini transisi. Dan meskipun jalannya sunyi, kamu tidak pernah berjalan sendirian. Tetaplah di sini. Jangan pergi. Karena bagian berikutnya akan membawa kamu lebih dalam lagi, ke inti dari apa yang Tuhan sedang siapkan untuk hidupmu. Ada fase dalam hidup ketika Tuhan sengaja memperlambat segalanya. Bukan karena Dia ragu, bukan karena Dia lupa, tetapi karena jika Dia mempercepat prosesnya, hatimu tidak akan sanggup menanggung apa yang akan datang. Banyak orang ingin berkat, tetapi sedikit yang siap dengan transformasi yang menyertainya. Dan Tuhan terlalu mengasihimu untuk memberimu sesuatu sebelum kamu siap menjaganya. Mungkin kamu merasa hidupmu sedang dibongkar satu persatu. Hal-hal yang dulu kamu andalkan tidak lagi terasa kuat. Cara berpikirmu berubah. Reaksimu berubah. Bahkan doa-doamu berubah. Dulu kamu berdoa meminta jawaban. Sekarang kamu lebih sering berdoa meminta ketenangan. Itu bukan kemunduran. Itu kedewasaan rohani. Tuhan tidak hanya tertarik untuk menjawab permintaanmu. Dia tertarik untuk menyembuhkan sumber dari permintaan itu. Jika kamu meminta damai, Dia akan menyentuh luka yang menghalangi damai itu tinggal. Jika kamu meminta arah, Dia akan mengguncang kebiasaan lama yang membuatmu tersesat. Dan jika kamu meminta hidup yang baru, Dia akan meminta versimu yang lama untuk dilepaskan. Inilah bagian yang jarang dibicarakan. Berjalan bersama Tuhan berarti bersedia kehilangan versi diri yang tidak lagi selaras dengan kebenaran. Itu sebabnya proses ini terasa seperti kematian kecil. Bukan kematian fisik, tetapi kematian ego, ketakutan, dan identitas lama yang selama ini kamu pegang. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa kamu menjadi lebih sensitif akhir-akhir ini. Mengapa hal kecil bisa membuatmu diam lama? Mengapa kamu lebih mudah tersentuh oleh kata-kata sederhana?
Itu karena Tuhan sedang melembutkan hatimu. Hati yang keras tidak bisa merasakan kehadirannya. Dan Tuhan tidak ingin kamu hanya tahu tentang Dia. Dia ingin kamu mengenalnya. Ada malam-malam ketika kamu merasa sangat dekat dengan Tuhan, lalu keesokan harinya segalanya terasa jauh kembali. Itu tidak berarti kamu mundur. Itu berarti kamu sedang belajar berjalan dengan iman, bukan dengan perasaan. Kedekatan sejati tidak selalu terasa hangat. Kadang ia terasa sunyi, tetapi tetap setia. Tuhan tahu kamu lelah bertanya, kapan? Kapan pintu terbuka? Kapan keadaan berubah? Kapan kamu bisa bernapas tanpa rasa cemas? Namun Tuhan bekerja di wilayah, siapa, sebelum, kapan. Siapa yang akan kamu jadi ketika jawaban itu datang? Siapa yang akan kamu percaya ketika segalanya masih belum jelas? Jika jawaban datang terlalu cepat, kamu mungkin akan kembali ke pola lama. Maka Tuhan menahan, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyelamatkan. Setiap penundaan memiliki maksud yang lebih dalam daripada yang bisa kamu lihat sekarang. Ada bagian dari hidupmu yang hanya bisa disembuhkan melalui keheningan, melalui kesendirian, melalui momen-momen ketika kamu tidak punya pilihan lain selain bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Dan meskipun bagian ini terasa sepi, justru disinilah ikatan yang paling kuat dibangun. Malaikat Tuhan tidak pernah meninggalkan posisinya. Mereka melihat setiap air mata yang jatuh tanpa suara. Mereka menyaksikan setiap usaha kecilmu untuk tetap percaya. Dan tidak satu pun dari itu diabaikan. Surga tidak menilai dari hasil yang terlihat, tetapi dari kesetiaan yang tersembunyi. Jika kamu pernah merasa iri melihat orang lain melangkah lebih cepat, lebih mudah, lebih ringan, ingatlah ini, jalan yang Tuhan rancang untukmu disesuaikan dengan panggilanmu. Tidak semua orang diproses dengan cara yang sama, karena tidak semua orang membawa tujuan yang sama. Apa yang Tuhan siapkan untukmu membutuhkan kedalaman. Dan kedalaman tidak bisa dibentuk di tempat yang dangkal. Ia dibentuk melalui tekanan, melalui waktu, melalui ketekunan yang tidak terlihat oleh siapapun selain Tuhan. Kamu mungkin merasa tidak siap dengan apa yang akan kamu rasakan setelah ini, karena semakin dekat kamu dengan kebenaran, semakin jujur kamu dengan dirimu sendiri. Dan kejujuran itu bisa terasa menyakitkan sebelum akhirnya membebaskan. Namun jangan mundur sekarang. Jangan menutup hatimu. Jangan berkata, cukup, tepat sebelum pemulihan mencapai puncaknya. Tuhan tidak pernah membawa seseorang sejauh ini hanya untuk meninggalkannya di tengah jalan. Apa yang sedang Dia lakukan di dalam dirimu sekarang akan segera mulai terlihat di luar. Mungkin tidak sekaligus. Mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan. Tetapi ketika itu mulai terjadi, kamu akan mengerti mengapa semua ini harus berlangsung seperti ini. Tetaplah bertahan sedikit lagi. Tetaplah mendengarkan. Karena bagian terakhir akan menutup semua ini dengan cara yang akan menyentuhmu lebih dalam dari yang kamu kira. Sekarang, izinkan aku berbicara kepadamu dengan lebih pelan. Tidak untuk menambah beban di hatimu, tetapi untuk membantumu melepaskan apa yang selama ini kamu genggam terlalu erat. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu bawa ke musim berikutnya. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena Tuhan tidak ingin kamu terus hidup dengan berat yang seharusnya sudah kamu lepaskan. Jika selama ini kamu merasa seolah-olah ada dua suara di dalam dirimu, satu yang ingin percaya dan satu yang ingin menyerah, ketahuilah bahwa itu bukan tanda kegagalan iman. Itu tanda bahwa jiwamu sedang berada di titik peralihan. Dan setiap peralihan selalu disertai ketegangan. Namun ketegangan ini tidak akan menghancurkanmu. Ia sedang memurnikanmu. Tuhan tidak pernah bermaksud agar kamu memahami segalanya sekarang. Ada kebenaran yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ia hanya bisa dirasakan. Dan mungkin, itulah yang sedang terjadi padamu saat ini. Perasaan yang sulit kamu jelaskan. Dadamu terasa penuh, tetapi bukan oleh ketakutan. Ada campuran antara kelegaan, haru, dan sesuatu yang terasa seperti harapan yang perlahan kembali hidup. Jika air mata mulai jatuh tanpa alasan yang jelas, jangan menahannya. Itu bukan kesedihan. Itu pelepasan. Sesuatu yang lama terkunci akhirnya menemukan jalan keluar. Tuhan tidak pernah memaksamu sembuh dengan cepat. Dia menyembuhkanmu dengan benar. Kamu telah bertahan lebih lama dari yang kamu kira. Kamu telah melewati lebih banyak hal daripada yang orang lain tahu. Dan meskipun kamu sering meragukan dirimu sendiri, surga tidak pernah meragukan ketangguhanmu. Tidak pernah sekalipun. Ada masa di mana kamu merasa doa-doamu hanya berputar di udara. Kamu berbicara, tetapi tidak mendengar jawaban.
Namun sekarang kamu mulai mengerti bahwa Tuhan tidak selalu menjawab dengan kata-kata. Kadang Dia menjawab dengan ketenangan yang datang tiba-tiba. Kadang dengan kekuatan untuk bangun lagi esok hari. Kadang dengan pesan seperti ini, yang menyentuh tepat di bagian hatimu yang paling rapuh. Apa yang akan kamu rasakan setelah ini mungkin membuatmu terdiam. Bukan karena takut, tetapi karena damai yang datang terlalu dalam untuk dijelaskan. Damai yang tidak bergantung pada situasi. Damai yang tetap tinggal meskipun pertanyaan belum sepenuhnya terjawab. Dan mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu tidak lagi merasa harus memegang kendali atas segalanya. Kamu mulai percaya bahwa hidupmu aman di tangan Tuhan. Bahwa masa depanmu tidak rapuh. Bahwa kesalahanmu tidak lebih besar dari kasih-Nya. Jika ada satu hal yang ingin kamu ingat dari semua ini, ingatlah ini, Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidupmu. Setiap detik penantian memiliki tujuan. Setiap penundaan memiliki perlindungan. Dan setiap proses, betapapun beratnya, sedang membawamu lebih dekat pada siapa dirimu yang sejati. Kamu tidak siap dengan apa yang kamu rasakan setelah ini, karena kamu terbiasa hidup dalam mode bertahan. Sedangkan Tuhan sedang mengundangmu untuk hidup dengan iman yang tenang. Iman yang tidak berteriak, tetapi berdiri kokoh. Iman yang tidak panik, tetapi percaya. Mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi membuktikan apapun. Tidak kepada manusia. Tidak kepada masa lalu. Tidak bahkan kepada dirimu sendiri. Tuhan sudah melihat hatimu. Dan itu cukup. Saat kamu melangkah ke depan, lakukanlah dengan perlahan. Dengan sadar. Dengan keyakinan bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Surga berjalan di depanmu. Malaikat berjalan di sekelilingmu. Dan kasih Tuhan menopang setiap langkahmu, bahkan ketika kakimu gemetar. Jika suatu hari nanti kamu kembali merasa ragu, ingat momen ini. Ingat perasaan ini. Ingat bahwa ada saat di mana hatimu disentuh dengan lembut, tanpa paksaan, tanpa ancaman, hanya dengan kebenaran yang penuh kasih. Tuhan belum selesai dengan ceritamu. Bab yang paling indah belum ditulis. Dan apa yang sedang dipersiapkan untukmu akan membuat semua luka, semua air mata, dan semua penantian ini terasa masuk akal. Tetaplah percaya. Tetaplah terbuka. Dan biarkan Tuhan menyelesaikan apa yang telah Dia mulai di dalam dirimu. Amin. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan biarkan semuanya berhenti di sini. Ini adalah ruang di mana Tuhan terus berbicara, di mana pesan-pesan dari surga datang tepat pada waktunya. Dengan berlangganan channel ini, kamu membuka pintu untuk menerima firman, penguatan, dan pengharapan setiap kali hatimu membutuhkannya. Tuliskan, amin, di kolom komentar jika kamu percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu sekarang. Bagikan video ini kepada seseorang yang kamu tahu sedang membutuhkan penguatan dari Tuhan hari ini. Dan tetaplah bersama kami, karena pesan berikutnya bisa menjadi jawaban atas doa yang belum pernah kamu ucapkan.